Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas dan mempresentasikan tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Doni Permadi, Rura Pirial, dan Teguh Amrullah. Untuk yang pertama itu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pada dasarnya itu untuk mengatur bagaimana terjadinya sistem pendidikan atau terlaksananya proses belajar mengajar, dan pendidik merupakan hal yang paling penting dalam aspek pendidikan, yaitu sebagai pentransfer ilmu atau sumber ilmu. Selanjutnya, dengan kata lain, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, pembelajar, tutor, insinyur, fasilitator, dan lainnya. Pengertian kependidikan. Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seorang tenaga pendidik dalam suatu pendidikan diangkat dan didaya gunakan untuk menjalani tugas-tugas yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing dan mendukung semua program-program pendidikan. Ya. Tujuan dan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk tujuannya yaitu memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan atau pendidik. Yang ketiga, mengemban sistem kerja dan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat. Adapun tugas dan tujuan atau tanggung jawab tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu memimpin satuan pendidikan, bertugas dan bertanggung jawab mengelola satuan pendidikan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, memiliki tugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan pada satuan pendidikan non-formal. Dan yang ketiga, pengawas bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan penilaian dan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini jalur formal. Jenis-jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik meliputi guru, dosen, konselor, pembelajar, widya, siswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan ustadz. Dan jenis-jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga kependidikan dilihat dari jabatannya, yaitu wakil atau kepala urusan, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, petugas keamanan, dan petugas kebersihan. Jenis-jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Ada pegawai negeri sipil, ada guru tidak tetap atau honorer, ada guru bantu, dan tenaga sukarelawan. Jadi kesimpulannya, tenaga pendidik dan kependidikan merupakan satu kesatuan penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidik. Tenaga pendidik dan kependidikan merupakan satu kesatuan yang sangat penting. Manajemen tenaga pendidikan dan pendidik meliputi pengertian, tugas, tanggung jawab, jenis-jenis dari tenaga pendidik, dan kependidikan itu sendiri. Diharapkan kepada kepala sekolah harus mampu mengatur dan memperdaya gunakan sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam proses belajar mengajar, agar pengelolaan dan pengaturan sumber daya manusia lebih mudah.
Hendaknya kepala sekolah merekrut sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau Kebudayaan. Apabila kepala sekolah mampu memanage para tenaga kependidikan dengan baik dan sesuai tujuan, maka dapat dihasilkan atau menghasilkan pendidik dan pendidikan yang berkualitas pula. Jadi, manajemen tenaga kependidikan merupakan rangkaian proses dan tata cara untuk memaksimalkan kinerja tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.